Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membicarakan tentang bab sabar, yaitu bab sabar sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa al-imanu nisfani, iman itu ada dua bahagian besar. Yang pertama nisfus sabar, yaitu setengah bahagiannya adalah kesabaran dan setengah bahagian yang lain adalah kesyukuran. Keduanya akan terus beriringan, berjalan beriringan, dan seorang muslim dia akan berada pada regulasi antara syukur dan sabar. Ada kalanya dia bersyukur, ada kalanya dia harus bersabar. Begitulah kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan siogianya bagi kita untuk menyiapkan keimanan agar di saat kita mendapatkan nikmat kita tidak terkategori orang yang kufur nikmat, melainkan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Dan kita juga menyiapkan keimanan agar di saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita, kita tidak termasuk orang yang berputus asa, tapi kita termasuk hamba Allah yang bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita sampai pada hadis yang ke-30, yaitu hadis daripada Suhaib. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ini panjang ya, kita akan bacakan. Kana malikun fi man qablakum, adalah dahulu kala ada seorang raja sebelum kalian. Para ulama menjelaskan raja ini, sebagian ulama mengatakan raja ini hidup setelah Nabi Musa, sebagian lagi mengatakan sebelum atau setelah diutusnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian wa kana lahu sahirun, dan raja itu memiliki seorang tukang sihir. Jadi raja ini dia memiliki tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik, di saat tukang sihir itu sudah berusia lanjut, sudah berusia tua, sudah sepuh ya, maka dia berkata kepada raja. Apa yang dikatakan kepada raja? Inni qad kabirtu, sesungguhnya aku telah berusia tua. Fab'ats ilayya ghulaman, maka utuskanlah untukku seorang pemuda. U'allimuhu as-sihra, aku akan mengajarkan kepadanya tentang sihir. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita ketahui bahwa tukang sihir pada waktu itu memiliki posisi yang penting bagi seorang raja. Karena sihir ya, tukang sihir ini akan menguatkan posisi raja pada waktu itu. Siapapun yang berusaha untuk merongrong kerajaan, maka tukang sihir ini akan memberikan pertolongan. Ya, pada masa itu bentuk pertolongannya adalah dengan mantra-mantra, dengan sihir-sihir yang diucapkan, yang dilakukan, ya, sehingga tidak ada yang berani merongrong kerajaan. Sehingga raja itu menjadi kuat dengan adanya tukang sihir. Dan tukang sihir ini akan senantiasa ada dan akan mendampingi para raja. Ini perlu kita ingatkan. Tukang sihir itu akan selalu ada
dan dia akan mendampingi para penguasa sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masanya. Jika pada masa dahulu sihirnya adalah sihrul kahin, sihirnya para dukun, ya, dengan mantra-mantra, dengan guna-guna, kemudian akan menyerang fisik, ya, seseorang sehingga orang tersebut menjadi lemah. Siapapun yang menorong kerajaan, maka sihir dukun ini akan melemahkan, ya, akan menjadikan orang takut pada waktu itu. Dan di masa-masa berikutnya, ya, termasuk juga saat ini, banyak tukang-tukang sihir yang itu berada di sekeliling para penguasa. Tentu ada di antara mereka yang sihrul kahin, ya, sihirnya para dukun, ya, dengan mantra-mantranya, dengan tahayul-tahayulnya. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, ya, ada video itu viralkan di YouTube itu, bagaimana raja presiden di barat, ya, itu menggunakan jasa tukang sihir untuk terpilih dan untuk agar dia tetap langgeng sebagai presiden. Main itu satu. Ada kalanya sihir, tukang sihir itu dia sifatnya bayan, informasi yang memberikan pengaruh, atau dalam bahasa kita apa? Tukang bisik. Nah, ini juga tukang sihir. Kenapa? Karena sihir itu secara bahasa maknanya akan memalingkan. Mana sihir itu memalingkan seseorang dari perhatian kepada sesuatu yang lain. Seseorang ketika dia tersihir, ya, dia tidak lagi bisa fokus kepada sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Dia akan tergeser dengan tujuan daripada tukang sihir itu. Maka tukang-tukang bisik itu, tukang-tukang sihir yang berada di sekeliling para penguasa itu akan membisikkan. Dan ini merupakan sihir. Sihir apa namanya? Sihrul bayan. Sihir informasi. Kan tidak jarang tukang sihir pada masa raja-raja dahulu itu seperti yang terjadi pada kisah ini. Tukang sihir pada masa hari ini, nah, itu tukang sihir bayan. Rasul mengatakan, ala inna minal bayani la sihra. Sungguh di dalam setiap informasi, setiap penjelasan, setiap keterangan itu mengandung sihir di dalamnya. Maka Rasulullah itu difitnah sebagai tukang sihir. Mengapa? Karena setiap penjelasan Rasulullah mampu memalingkan kafir Quraisy yang sebelumnya benci kepada Rasul menjadi cinta kepada Rasul. Jadi seolah-olah tersihir. Maka Rasul dituduh sebagai tukang sihir. Maksudnya tukang sihir bagaimana? Tukang sihir yang bayan, penjelasan. Maka berhati-hati dengan setiap informasi yang kita dapatkan. Informasi yang kita dengar, kita harus berhati-hati. Maka mengapa di dalam Islam disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita disuruh tabayyun agar kita tidak tersihir. Yang hari ini kalau kita hidup di masa digital, era digital, segala sesuatunya serba instan, cepat, ya, banyak tersebar berita-berita hoax, bohong. Nah, ini perlu tabayyun agar kita tidak tersihir. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa tukang sihir itu dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Buktinya tukang sihir ini berkata kepada raja bahwa aku sudah tua, aku sudah lemah, aku sudah tidak lagi bisa menolongmu. Maka kirimkan kepadaku seseorang, akan aku ajarkan sihir.
Maka orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun, ini hakikatnya ini orang yang telah hilang akalnya. Maka ada yang mengatakan, kenapa dukun itu kita istilahkan dengan orang pintar? Karena yang mendatanginya orang bodoh. Ya kan? Kenapa dukun dikatakan orang pintar? Bapak dari mana? Saya baru datang orang pintar di sana. Berarti kita orang bodoh yang mendatangi dukun itu. Hakikatnya dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia tidak bisa memberikan madarat sedikit pun kepada kita. Mengapa kita harus takut? Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sementara dirinya adalah manusia seperti kita. Buktinya ini, tukang sihir yang hidup mendampingi raja ini, dia menjelaskan bahwa dia telah lemah, dia sudah tua. Dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk menolong raja. Fa ba'atsa ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka diutuslah ada seorang pemuda, ada seorang remaja yang untuk mempelajari sihir. Dan tukang sihir ini mengajarkannya, yu'allimuhu, dia mengajarkan kepada pemuda ini ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi, dan di saat dia sedang dalam perjalanan, ya, pada satu ketika dia sedang berjalan seperti biasa untuk mendatangi gurunya yang tukang sihir, idza salaka rahibun, tiba-tiba datanglah seorang rahib, berjalan seorang rahib. Kemudian faqa'ada ilaihi, maka dia pun duduk bersama rahib itu. Rahib ini adalah pembesar, rahib ini adalah ahli ibadah di kalangan Nasrani, disilahkan dengan rahib. Maka tadi disebutkan ada sebagian ulama menafsirkan kisah ini terjadi setelah Nabi Musa, kisah ini terjadi setelah Nabi Isa, ada mengatakan kisah ini setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kemudian wasami'a kalamahu, kemudian remaja ini pun mendengar penjelasan dari rahib tadi. Tentu rahib tadi dia menerangkan tentang ayat-ayat Allah, ya, tentang wahyu Allah yang dia pelajari dari para nabi sebelumnya. Fa'ajabahu, maka penjelasan rahib itu menjadikan dia takjub. Kemudian sehingga takjubnya gulam ini, remaja ini, wa kana idza ata sahira marra bi rahib wa qa'ada ilaihi. Setiap kali dia mendatangi tukang sihir untuk belajar, setiap kali pula itu dia singgah untuk mendengarkan perkataan rahib tadi. Sebelum dia belajar, dia pergi mau ke tukang sihir, dia berhenti dulu di tempat rahib, dia dengar dulu perkataan rahib, kemudian dia pergi lagi. Terus seperti itu setiap saat. Nah ini dia. Kemudian faida atasahira darabahu, maka di saat dia mendatangi tukang sihir, diketahui bahwa dia mendatangi rahib, maka darabahu, tukang sihir itu pun menghukumnya. Kenapa kamu jumpai rahib itu? Marah tukang sihir itu. Kenapa marah? Karena sesuatu yang pasti bertentangan. Pasti bertentangan. Yang diajarkan oleh sahir itu dari syaitan, yang diajarkan oleh rahib dari Allah. Maka tukang sihir ini pun marah. Kemudian dia memukulnya, menghukumnya. Besok jangan datang lagi menjumpai rahib itu. Kalau pergi kemari langsung kemari, nggak usah singgah-singgah. Maka sesuatu yang hak, ya, itu pasti akan bertentangan dengan kebatilan. Begitu pula sebaliknya. Apabila sesuatu yang hak berjumpa yang hak, dia akan berdampingan. Kenapa tukang sihir ini marah? Ya, karena sesuatu yang diajarkan adalah kebatilan. Nah, ini.
Oleh karenanya menjadi pelajaran bagi kita bersama. Kalau kita mengajarkan ilmu kepada sesuatu, kepada seseorang, atau kita mempelajari ilmu kepada seseorang, maka ketika kita melihat ada orang lain belajar pada orang lain dan itu merupakan sama-sama dari Islam, Al-Quran, tidak perlu kita marah. Ya, tidak perlu kita marah. Kenapa? Jika itu hak, akan berdampingan dia. Ada ruang-ruang ikhtilaf yang harus kita berlapang dada. Kecuali kalau yang dia pelajari ilmu sihir, baru kita harus marah. Jadi marah itu harus ditempatkan pada tempat yang semestinya. Fasyaka dzalika ila rahib. Maka dia pun mengadu kepada rahib tadi. Ya rahib, kalau saya mendatangimu, ya, sampai di tempat tukang sihir saya dipukul. Tapi saya pingin kemari untuk belajar. Jadi saya pingin dapat dua-dua, dapat ilmu sihir sekaligus dapat ilmu yang Anda ajarkan. Maka rahib tadi berkata, faqala idza khashita sahira faqul habasani ahli. Jika kamu takut kepada tukang sihir itu, ya, kamu tidak usah datang. Tidak usah menemuinya. Nanti kalau dia tanya, jawab, keluargaku menawanku, artinya keluargaku menahanku. Ya, tidak boleh pergi. Wa idza khashita ahlaka, apabila kamu khawatir kepada keluargamu, faqul habasani as-sahir. Nah ini, kalau kamu khawatir akan keluargamu, maka katakan tukang sihir itu telah menawanku. Jadi agar keluarganya juga tidak mengetahui, tukang sihir juga tidak mengetahui. Karena keimanan pada waktu itu menjadi barang yang sangat mahal harganya. Dan suatu saat nanti keimanan itu juga akan kembali menjadi mahal harganya. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat yang sangat langka di tengah-tengah manusia. Kemudian fa bainama huwa ala dzalika, maka di saat dia berada dalam kondisi seperti itu, idz ata ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nasa. Di saat dia sedang kondisi seperti itu, tiba-tiba dia mendatangi satu tempat, kemudian dia mendapati ada dabbah 'azimah, ada binatang besar. Binatang besar ini menghalangi manusia, menghalangi masyarakat yang ada pada waktu itu, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat. Disebutkan di dalam syarah bahwa inna tilka dabah kanat asadan. Dabah itu adalah singa besar, singa, sehingga menjadikan manusia takut untuk berusaha, takut untuk bekerja. Maka faqala, gulam tadi, remaja tadi yang dia mempelajari ilmu sihir sekaligus dia mempelajari ilmu daripada rahib, dia berkata, al-yaum, pada hari ini, a'lamus sahiru afdalu amir rahibu afdalu. Aku akan mengetahui apakah sihir rahib tadi yang lebih utama atau perkataan rahib tadi yang paling utama. Apakah perkataan ajaran tukang sihir tadi yang benar atau perkataan rahib tadi yang benar? Maka ingin dibuktikan. Fa akhadha hajaran, maka dia pun mengambil batu. Dia ambil batu, faqala, maka dia pun berkata, Allahumma, ya Allah, in kana amru rahib, apabila yang diajarkan oleh rahib tadi ahabba ilaika, itu lebih kamu cintai, min amris sahir, daripada yang diajarkan oleh tukang sihir, faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas, maka bunuhlah binatang ini
sehingga manusia bisa beraktivitas lagi. Nah ini dia doanya. Maka pemuda tadi pun melemparkan ke binatang tadi, dilempar dengan doa ini. Faramaha faqatalaha wa madannas. Maka ketika dia melemparnya, maka binatang tadi pun terbunuh, mati. Dan manusia pun bisa berlalu, bisa beraktivitas lagi. Maka bergegas dia mendatangi rahib, fatar rahib, lalu dia mendatangi rahib, fa akhbarahu, lalu dia berkata kepada rahib. Faqala lahu rahib, maka rahib pun berkata, ai bunayya antal yauma afdalu minni. Wahai gulam, wahai anakku, engkau hari ini lebih utama dariku. Kenapa lebih utama? Hari ini dia langsung mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh rahib tadi. Rahib tadi hanya mengajarkan, dia seorang ulama, dia seorang alim, tapi prakteknya bukan praktek akan tauhid, praktek akan bagaimana dia menampakkan, menzaharkan kepada manusia. Gulam ini sudah mempraktekkan, menampakkan, menzaharkan Islam, menzaharkan yang hak, sehingga seluruh manusia mendengar bahwasanya rahib tadi benar dan datang dari urusanmu itu apa yang aku lihat. Maknanya apa? Maknanya adalah rahib tadi membayangkan kalau itu yang dilakukan oleh gulam tadi, maka akan terjadi sesuatu yang itu sudah menjadi prediksi dari rahib tadi. Prediksi di dalam bahasa akidah itu disebut basirah. Basirah orang-orang beriman, atau dalam bahasa kita semacam karomah. Udah melihat kalau itu yang kamu lakukan, kamu akan mengalami satu hal yang aku melihat. Kamu akan mengalami itu. Apa yang dialami? Wa innaka satubtala, dan engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan ujian berat. Maka dari sini kita mendapati ketika kita menzaharkan yang hak, maka bersiap-siaplah kita akan diuji. Kalau kita sudah merasa sudah menzaharkan yang hak tapi belum diuji, bisa jadi belum maksimal kita menjaharkannya, belum nampak ke tengah-tengah manusia. Mungkin kita masih malu-malu menampakkan yang hak itu, masih malu-malu. Tapi begitu kita menzaharkan sebagaimana gulam tadi, maka rahib tadi berkata, wa innaka satubtala, engkau pasti akan diuji, akan diberikan musibah, akan diuji bagaimana teguhnya kamu mempertahankan apa yang sudah kamu pelajari. Maka setelah kita belajar, zaharkan, praktekkan, perlihatkan kepada manusia. Apapun yang kita alami dalam dakwah, maka bersabarlah. Kemudian fa inibtulita, apabila nanti kamu diuji, diberikan musibah, karena musibahnya bukan musibah datangnya penyakit. Musibahnya bukan musibah nanti kurang rezeki. Musibahnya bukan nanti musibah hilangnya harta, meninggalnya orang kita cintai. Tapi musibahnya kamu akan berhadapan dengan raja nanti. Kamu akan berhadapan dengan penguasa. Karena yang kamu zaharkan bertentangan dengan apa yang ada pada raja. Nah ini dia. Maka sepanjang sejarah hak akan berhadapan dengan para penguasa. Sepanjang sejarah Fir'aun berhadapan dengan Musa, Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud. Ya, seluruh para nabi berhadapan dengan para raja. Kenapa berhadapan dengan para raja? Karena apa yang dibawa oleh nabi bertentangan dengan oleh raja. Dan nabi-nabi pada waktu itu, kalau istilah hari ini, mereka dituduh sebagai
orang-orang radikal. Wah, itu orang-orang radikal, kelompoknya radikal itu. Maka Ustadz Abdul Somad hafizahullah ta'ala pernah mengatakan, sekiranya kita hidup pada masa Nabi Musa, kita ikut Musa apa ikut Fir'aun? Sekiranya kita hidup pada masa Nabi Musa, kita ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun? Semua mengatakan akan ikut Musa. Sekarang mengatakan ikut Musa. Mengapa? Karena kita sudah baca sejarah, Musa itu berada dalam hak. Tapi beratnya pada waktu itu kaum muslimin, orang-orang yang beriman mengikuti jejak Nabi Musa, itu karena mereka melihat pembangunan itu luar biasa pada masa Fir'aun. Sejarah membuktikan piramid yang hari ini menjadi peninggalan, termasuk salah satu keajaiban dunia, itu dibangun oleh Fir'aun, Ramses II. Dan banyak lagi pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Fir'aun. Haman sebagai perdana menterinya, Qarun sebagai orang yang menyandang dananya, ya. Itu dia. Jadi akan berhadapan dengan para raja. Maka rahib tadi mengatakan, apabila kamu diuji, maka fala tadullu alayya, maka janganlah kamu nanti menunjukku, jangan memberitahukanku. Nah, di sini ada hikmah. Hikmah apa? Hikmah dalam bahasa siasat disebut dengan kitman. Kitman itu menjaga rahasia. Kalau kita sudah nanti diuji, maka jangan dibocorkan, jangan diceritakan, harus kita jaga, harus kita lindungi orang-orang beriman yang lain. Kemudian wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abras, dan ternyata laki-laki ini, gulam ini, remaja ini, dengan dakwahnya setiap kali ada orang yang sakit sopa, kemudian ada yang pincang, kemudian ada yang sakit, dia bisa mengobati, tentunya dengan perantaraan Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak manusia yang beriman. Maka fasami'a jalisun lil malik kana qad amya, maka berita itu sampai terdengar kepada penasehat raja. Penasehat raja mendengar bahwasanya gulam ini mampu menyembuhkan penyakit-penyakit manusia, dan penasehat ini buta. Maka segera penasehat ini fa'atahu bihadaya katsira, maka penasehat ini pun segera mendatangi remaja tadi dengan membawa hadiah yang banyak. Kemudian dia berkata, maha hunalaka ajma'u in anta syafaitani, ini seluruhnya untukmu jika kamu bisa menyembuhkan mataku. Maka jawaban gulam tadi, remaja tadi, faqala inilah ashfi ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan seseorang, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfi Allahu ta'ala, yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dakwahnya. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka, kalau kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah, Allah akan menyembuhkanmu. Iman dulu. Maka segera penasihat raja tadi segera dia beriman. Kemudian ketika dia beriman, maka gulam tadi pun mendoakan, lalu Allah pun menyembuhkan mata penasehat tadi sehingga dia bisa melihat kembali. Maka fa'atal malika, lalu dia pun mendatangi raja, fajalasa ilaihi kama kana yajlisu, maka dia pun duduk sebagaimana duduk seperti biasanya. Faqala lahul malik, maka raja pun terheran dan berkata kepada penasihat ini, man radda alaika basarak, siapa yang sudah mengembalikan penglihatanmu? Kenapa tiba-tiba kamu bisa melihat kembali? Qala rabbi, maka penasihat tadi mengatakan Tuhanku. Maka raja tadi pun mengatakan walaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selainku? Nah, ini dia. Jadi ucapan Tuhan itu pada masa dulu itu biasa disematkan kepada para raja. Raja-raja itu begitu sombong, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana Fir'aun. Qala rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Maka penasihat tadi pun, ya kita singkat ceritanya,
Penasehat tadi pun ditangkap, kemudian dia di penjara, kemudian dia disiksa. Ketika dia disiksa, maka dia pun dipaksa untuk menunjukkan siapa yang sudah mengajarkan dia seperti ini. Maka hatta dalla 'alal ghulam, maka dia pun menunjukkan remaja tadi. Maka remaja tadi pun ditangkap. Maka siapapun ketika dia menzaharkan yang hak, ketika berhadapan dengan penguasa, penguasa akan melakukan satu di antara tiga hal. Yang pertama ditangkap, yang kemudian diusir, yang ketiga dibunuh. Waliyadzubillah. Nah itu dia. Maka faji'a bil ghulami faqala lahul malik, maka dihadapkanlah remaja tadi di hadapan raja tadi, kemudian dia berkata, ya, bunayya qad balagha min sihrika ma tubriul akmah wal absar wa taf'alu qala inilah asfi ahad innama yashfi Allah taala. Ya, maka berkatalah raja tadi, wahai anak, wahai remaja, wahai anakku, ya, karena usianya masih remaja, apa yang sudah menyampaikan sihirmu itu sehingga kamu bisa menyembuhkan orang yang buta, yang sopak, kemudian orang yang cacat, kamu sudah berbuat ini dan itu. Maka anak tadi, remaja tadi pun berkata, inilah asfi ahad, aku tidak menyembuhkan siapapun, innama yashfi Allah taala, yang menyembuhkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gulam ini pun disiksa. Ketika gulam ini disiksa, maka dalla ala rahib, dia pun menunjukkan, memberitahu siapa yang mengajarkan dia, sehingga dia bisa tahu Allah Subhanahu wa taala. Padahal raja tahunya dia mempelajari sihir. Ya, kemudian dia pun menunjukkan bahwa yang mengajarkannya adalah rahib. Maka rahib tadi pun diambil. Kemudian rahib tadi pun dipaksa untuk kembali kepada agama yang dianut oleh raja. Dan rahib tadi tetap teguh istiqomah, lalu dia dibunuh. Nah, sebagaimana nanti kita sebutkan. Kemudian dikatakan lagi berikutnya, ya, singkat kita ceritakan kisah ini. Nah, pemuda tadi kemudian dihukum oleh raja. Ya, dihukum oleh raja, kemudian dipaksa dia untuk murtad dari agama yang sudah diajarkan oleh rahib tadi. Kemudian raja pun mengatakan kepada para pasukannya agar idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza fas'adu bihil jabal, bawa gulam ini ke gunung yang tinggi, kemudian fa idza balagtum dirwatahu, apabila kalian sudah sampai di puncak gunung itu, fa in raja'a an dinihi, apabila dia mau kembali kepada agama yang dianut oleh raja, tidak usah kalian lempar. Tapi wa illa, kalau dia tidak mau kembali, fatrahuhu, maka lemparkan dia. Maka kita perhatikan, ketika sudah sampai di atas puncak gunung tadi, seluruh prajurit yang membawanya sudah berada di puncak gunung dan siap melemparkan remaja tadi. Maka remaja tadi pun berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupkanlah, ya, mereka dengan apa yang Kau kehendaki. Artinya berdoa kepada Allah agar urusan mereka dikembalikan kepada kehendak Allah. Artinya minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini diabadikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Maka siapapun yang mengalami semacam ketakutan, kekhawatiran, ya, misalnya kita mendatangi tempat yang di situ banyak penjahat dan kita khawatir akan keselamatan diri kita, maka berdoalah dengan doa gulam ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Maka farajafa bihimul jabal fasaqatu, maka di saat prajurit tadi melemparkan dia ke bawah, ternyata dia tidak jatuh. Yang terjatuh malah prajurit-prajurit tadi, sehingga seluruhnya mati.
Maka gulam tadi mendatangi raja. Ketika gulam tadi mendatangi raja, raja tadi marah lagi. Kemudian dia berkata kepada gulam, apa yang kamu lakukan kepada prajuritku? Dia berkata, Allah telah membinasakan mereka. Kemudian raja tadi murka. Kemudian dia memerintahkan agar gulam ini dibawa ke tengah laut. Sampai ke tengah lautan. Kemudian tenggelamkan dia, lemparkan dia ke dalam lautan. Ketika hendak dilemparkan ke dalam lautan, lagi-lagi pemuda ini berdoa, Allah makfinihim bima syi'ta. Maka datang ombak besar, kemudian seluruh prajurit itu tenggelam, selamatlah remaja ini. Kemudian mendatangi raja kembali. Kemudian pemuda ini melihat semangatnya raja ini untuk membunuh remaja ini. Remaja ini melihat bahwasanya raja ini sangat ingin membunuh remaja ini, dirinya. Maka segera dia berkata kepada raja tadi, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Bisa kita tambah 5 menit? Ya. Kamu tidak bisa membunuhku sampai kamu mau melakukan apa yang aku perintahkan. Ini kata remaja tadi kepada raja. Maka qala ma huwa, apa itu? Jelaskan apa hal yang sehingga aku bisa membunuhmu. Maka gulam tadi, remaja tadi berkata, tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa tuslibuni ala jaz'in thumma khudh sahman min qinanati thumma dha' sahma fi kabidil qausi thumma qul bismillahi rabbil gulam. Kamu kumpulkan manusia di tanah lapang, seluruh manusia kumpul. Kemudian kamu ikat aku di tiang. Kemudian ini ada anak panahku. Kemudian kamu panahkan tepat di dadaku dan ucapkan bismillahi rabbil gulam. Bismillahi rabbil gulam. Maka raja ini pun ketika mengetahui begini caranya bisa membunuh si remaja tadi, segera dia lakukan. Maka segera dikumpulkan seluruh manusia. Kemudian dia melakukannya. Pertama diucapkan dengan suara yang lirih. Tidak apa-apa, tidak kena. Remaja tadi berkata, kamu jelaskan suaranya agar seluruh manusia mendengar. Maka diucapkanlah dengan jelas bismillahi rabbil gulam, dengan nama Allah Rabbnya remaja ini. Maka seketika itulah dia fawadha'a yadahu thumma ramahu fawaqa'a sahmu fi sudghihi. Kemudian raja tadi memanahnya, maka anak panah itu pun menancap di dadanya. Fawadha'a yadahu fi sudghi famata. Lalu dia pun meletakkan tangannya di sini dan dia pun gugur sebagai syuhada. Maka seketika seluruh manusia yang hadir berkata, raja kita sudah beriman kepada Allah yang selama ini didakwahi oleh remaja ini. Maka seluruhnya beriman. Raja saja beriman, kita tunggu apa lagi? Seluruhnya beriman. Maka raja pun menjadi bingung luar biasa. Karena seluruh rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka raja tadi memerintahkan buat parit, kemudian bakar di dalam parit itu api besar. Kemudian siapapun yang masih mengatakan beriman kepada Tuhannya remaja ini, lemparkan dia ke dalam parit itu yang sudah dibakar oleh api. Maka seluruhnya beriman. Maka disebutkan, ya, ada seorang wanita, ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Ada seorang wanita yang sedang menggendong anak bayi. Kemudian fataqa'asat an taqa fiha, maka dia pun takut. Ketika prajurit sudah siap untuk mendorongnya, dia pun merasa takut karena api yang menyala-nyala di parit itu. Maka bayi yang belum bisa berbicara tadi berkata, ya ummah, wahai ibu, isbiri fa innaki 'alal haq. Sabarlah wahai ibu, engkau berada di atas kebenaran. Maka segeralah ibu tadi pun sabar, kemudian dilemparkan. Kisah tentang ini Allah abadikan di dalam surat Al-Buruj. Di ayat-ayat pertama Allah kisahkan tentang Al-Buruj, yaitu Ashabul Ukhdud,
yaitu kisah orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit, yang parit itu dibakar oleh api. Di dalam kisah ini, hadis yang panjang ini ya, rawahu Muslim, kita mendapati bahwa setiap keimanan itu membutuhkan pengorbanan, dan setiap pengorbanan yang kita lakukan membutuhkan kesabaran. Semakin besar pengorbanan yang harus kita keluarkan, maka semakin besar kesabaran yang harus kita butuhkan. Maka begitulah tingkatan keimanan kita. Semakin meningkat keimanan, kullama zdada iman izdada imtihan. Bertambah pula ujiannya. Terus bertambah. Ada logika terbalik, kalau begitu Ustaz tidak usah tambah-tambah iman, biar ujiannya tidak meningkat. Ya, kalau tidak tambah iman berarti yang nambah maksiat. Hanya ada dua dia, seperti cing atau neraca dia. Kalau tidak kita tambah keimanan, maka yang menambah pasti adalah kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan. Tapi ketika iman kita tingkatkan, maka kekufuran, kemaksiatan, kemunafikan ini akan turun dengan sendirinya. Taib, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, hadis daripada Suhaib radhiyallahu anhu dalam Riwayat Imam Muslim yang mengisahkan kepada kita tentang kisah gulam yang hidup pada masa raja yang itu terjadi pada masa dahulu, di mana dia mempelajari sihir, kemudian dia mempelajari keimanan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hidayah untuk berada di atas iman. Dan semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, agar kita bersabar, agar kita menzaharkan yang hak. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut jika harus berkorban harta. Sungguh orang-orang terbaik sebelum kita telah berkorban harta. Jika harus kehilangan nyawa, sungguh orang-orang terbaik sebelum kita sudah kehilangan nyawanya. Seluruh kita akan kembali kepada Allah, dan berbahagialah orang-orang yang di saat dia kembali kepada Allah, kematiannya di atas kebenaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.